Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada tahun 2012, sebuah kelompok pendaki yang terdiri dari 5 orang asal Solo memutuskan untuk mendaki Gunung Lawu. Gunung Lawu yang terkenal dengan keindahan alamnya sekaligus kisah-kisah mistis yang menyelimuti. Kelompok ini terdiri dari Wawan, Dani, Agung, Tina, dan Sasa. Mereka sudah merencanakan pendakian ini sejak beberapa bulan sebelumnya. Namun, tak satu pun dari mereka yang menyangka bahwa pendakian mereka kali ini akan menjadi pengalaman yang tak akan terlupakan. Pagi itu, mereka berangkat dengan semangat yang membara. Mereka memutuskan untuk naik lewat jalur Cemoro Kandang. Jalur yang cukup populer di kalangan pendaki karena aksesnya yang relatif mudah. Mereka membawa perbekalan cukup banyak, termasuk tenda, makanan, dan alat pendakian lengkap. Tujuan mereka adalah untuk mencapai puncak Lawu dan menikmati sunrise yang terkenal indah di sana. Namun, begitu malam mulai turun dan kabut mulai tebal, suasana di sekitar mereka mulai terasa semakin berbeda. Udara dingin menyelimuti tubuh mereka, dan jalur pendakian yang sebelumnya ramai dengan suara alam kini menjadi sunyi. Hanya suara langkah kaki mereka yang terdengar di antara deru angin yang membawa kabut tebal. Mereka sempat berhenti sejenak untuk beristirahat di pos pendakian terakhir, yang merupakan tempat yang cukup strategis untuk bermalam bagi para pendaki yang ingin melanjutkan perjalanan ke puncak keesokan harinya. Saat mereka duduk dan mulai membuka bekal, Wawan yang selalu menjadi penggembira di antara teman-temannya, Wawan merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Dia melihat sesuatu yang bergerak di kejauhan, tepat di ujung jalur setapak yang dikelilingi pepohonan. Sosok itu tampak samar, tetapi Wawan merasa yakin bahwa itu adalah seorang pria tua yang berjalan dengan langkah pelan. Kalian lihat itu enggak? Tanya Wawan pada teman-temannya, menunjuk ke arah sosok tersebut. Dani dan Agung ikut melihat, tetapi Tina dan Sasa sedang sibuk mengeluarkan peralatan pendakian mereka dan tidak terlalu memperhatikan. Mungkin pendaki lain kan, banyak orang yang lewat jalur ini malam-malam, jawab Dani dengan suara tenang. Namun, sosok pria tua itu semakin jelas terlihat. Ia mengenakan pakaian tradisional putih yang tampak agak lusuh, tidak membawa tas atau perlengkapan apapun seperti pendaki pada umumnya. Wawan merasa sedikit ragu, tetapi rasa penasaran mendorongnya untuk mencoba menyapa pria tersebut. "Pak, mau kemana?" serunya, berharap pria itu akan menjawab. Namun, anehnya, meskipun jaraknya semakin dekat, pria tua itu tidak menunjukkan tanda-tanda akan menanggapi. Ia terus berjalan tanpa melihat ke arah mereka, bahkan seperti tidak mendengar sama sekali. Semakin dekat pria itu, semakin terasa ada yang ganjil. Ketika sosok tersebut berada di sekitar 10 meter dari kelompok mereka, tiba-tiba ia berhenti sejenak, seolah menunggu sesuatu. Lalu
melangkah lagi menuju kabut yang mulai menyelimuti jalur setapak itu. Saat mereka berusaha untuk melihat lebih jelas, sosok pria itu tiba-tiba menghilang begitu saja. Seolah ditelan oleh kabut yang tebal, suasana menjadi canggung dan penuh tanya. Semua pendaki terdiam sejenak, mencoba memproses apa yang baru saja mereka lihat. Tina yang akhirnya sadar akan kejadian itu merasa tidak nyaman. Apa itu? Jangan-jangan kita melihat hantu. Ujarnya, suara gemetar. Sasa juga merasa was-was dan segera mengajak teman-temannya untuk melanjutkan perjalanan. Namun, rasa penasaran Wawan tidak begitu saja hilang. Ia merasa seperti ada yang aneh dengan sosok pria tua itu. Aku akan coba mencari tahu, kata Wawan. Wawan memutuskan untuk mengejar sosok tersebut. Tanpa menunggu izin, Wawan berjalan cepat mengikuti jejak pria tua itu yang mulai menghilang di antara kabut. Dani, Agung, Sasa, dan Tina yang merasa khawatir mencoba mengejar Wawan, tetapi tidak mampu menyusulnya. Setelah beberapa menit berlari dan menembus kabut yang semakin tebal, Wawan sampai di tempat yang terakhir kali terlihat oleh teman-temannya. Namun, yang ia temukan hanyalah jalan setapak yang kosong, tanpa tanda-tanda keberadaan pria tua itu. Tidak ada jejak kaki atau tanda lain yang menunjukkan bahwa seseorang baru saja lewat di sana. Wawan merasa bingung dan sedikit ketakutan, lalu kembali berjalan mundur ke arah teman-temannya. Ketika kembali ke pos terakhir, suasana semakin terasa mencekam. Bahkan, kabut semakin tebal dan angin semakin kencang. Mereka merasa seperti ada sesuatu yang mengikuti mereka. Suara langkah kaki yang samar terdengar di belakang mereka. Tetapi setiap kali mereka menoleh, tidak ada siapapun di sana. Mereka mencoba untuk mengabaikan suara itu dan melanjutkan perjalanan menuju puncak. Namun, perasaan aneh terus menghantui. Puncak Lawu akhirnya tercapai menjelang pagi. Namun, meskipun mereka sudah sampai di puncak, rasa ketakutan yang mereka alami sepanjang perjalanan tidak hilang begitu saja. Mereka merasa seperti terus diawasi. Setiap suara yang terdengar seperti langkah kaki atau bisikan angin menjadi sangat menakutkan. Seperti ada yang mengintai mereka dari kegelapan. Setelah menikmati pemandangan matahari terbit dan mengambil beberapa foto, mereka memutuskan untuk turun. Namun, sepanjang perjalanan turun, suara langkah kaki yang terus mengikuti mereka semakin jelas terdengar. Seolah ada seseorang yang berjalan tepat di belakang mereka. Meskipun mereka memastikan tidak ada siapapun, ketegangan semakin memuncak. Hingga akhirnya mereka sampai di base camp dengan selamat. Saat mereka menceritakan kejadian ini kepada pendaki lain yang sedang bersiap-siap untuk naik, seorang pendaki senior yang mendengar cerita mereka langsung berkata, "Kalian mungkin bertemu dengan penjaga Gunung Lawu. Ada banyak cerita tentang sosok pria tua yang muncul di sekitar jalur Cemoro Kandang.
Tidak semua orang bisa melihatnya, dan tidak semua orang bisa merasa kehadirannya. Sejak kejadian itu, kelima pendaki tersebut merasa sangat dihantui oleh pengalaman tersebut. Mereka tidak pernah benar-benar tahu apa yang mereka lihat adalah hantu atau memang ada sesuatu yang tidak bisa dijelaskan oleh logika. Namun, satu hal yang mereka yakini adalah ada kekuatan gaib yang menjaga Gunung Lawu, dan mereka merasa dihormati dengan pengalaman tersebut, meskipun itu sangat menakutkan. Hingga kini, cerita mereka tentang pria tua misterius di Gunung Lawu terus hidup dan menjadi salah satu cerita mistis yang sering diceritakan oleh para pendaki yang melintasi jalur tersebut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.